Halo, halo, halo. Bertemu lagi. Bandung. Halo Bandung. Bertemu lagi dengan saya, Erwin Firtiansyah dan Arya Yosya. Di acara yang ugal-ugalan dan kadang-kadang bikin kesel, tapi salah sendiri, masih mau nonton. Salah dia sendiri lah, bukan salah kita. Betul, Halftime Show di bola.com. Kita benar-benar jarak jauh nih ya hari ini ya. Jarak jauh. Kali ini lu benar-benar lu di luar kota ya, lagi di Jogja. Ya. Saya di Depok. Depok ada juga loh, Depok Jogja. Depok Jogja, ya. Kampung gua tuh Win, tapi Jogja tuh Win. Ini kita sekarang mau bahas apaan nih? Yang lagi seru. Lagi trending aja lah, kita ngomongin Timnas dulu, Timnas ya. Timnas ini kan oke lah, gagal akhirnya ya, kalah 2 kali dari Australia. Tapi secara permainan, kalau menurut gue ada angin segar lah ya, ada angin segar. Menurut lo gimana? Ya iyalah, kalau ngomongin kelas kan pasti kalah ya. Australia itu kan udah levelnya level dunia lah, mereka main di Piala Dunia dan dari juniornya kan selalu juga bagus lah, paling nggak minimal di Piala Asia ya. Ya menurut gue ketika kita bisa kalah tipis 2 kali, terutama pada pertandingan yang pertama sih kalau gue lihat yang bisa kalah tipis tuh gimana maksudnya? Iya. Bisa itu harusnya bisa menang, ini bisa kalah. Iya bisa kalah tipis. Kayaknya kita karena kalau menurut gue ya sebenarnya kalau bisa kalah tipis itu berarti biasanya kita menang loh. Kalau kata-katanya bisa kalah tipis. Gue ngeliat di pertandingan pertama tuh sebenarnya kansnya gede. Artinya kalau secara teknik mungkin iyalah kita kalah sama Australia, tapi secara skema permainan dan macam-macam, cara kita ngimbangin ketika tinggalan, kemudian mental pemain nggak rontok gitu kan, kemudian bisa bikin 2 gol yang menurut gue sih sebenarnya kita punya kan sebenarnya menurut gue pertandingan pertama draw tuh yang terbaik lah buat berdua. Gitu cuma ya artinya kita udah terlambat kalah start aja kan. Kalau pertandingan kedua ya mereka udah main aman sih, tapi ya itu secara keseluruhan menurut gua ada kemajuan sih, karena kalau kita tahu di level junior atau di senior kan ketika kita lawan Australia bulan-bulanan bro, skornya gede terus gitu kan. Kali ini menurut gua ini sesuatu yang harus diapresiasi sih. Jadi kalau ngelihat publik juga responnya positif, jarang-jarang loh publik tuh kalau kalah di kolom-kolom komentar kemudian memuji gitu kan. Ya menurut gua mungkin karena mereka ya itu lihat secara permainan memuaskan. Mereka tahu sadar bahwa Australia bukan lawan kita, lawan yang sepadan gitu. Tapi ketika pemain-pemain kita yang muda-muda gitu kan ya menyajikan pertandingan yang seru gitu. Ya menurut gua oke banget lah. Menurut lo siapa pemain yang oke? Kiper. Kiper lah itu. Ya. Dan dia bukan kiper utama loh, karena si Riyandi kiper utamanya kan lagi kena hukuman kan, hukuman kartu nggak main gitu kan. Jadi sebenarnya ini jadi hal yang baru buat timnas menurut gua. Jadi kita punya banyak stok kiper loh bro. Sebenarnya kalau kiper mah memang dari dulu banyak. Dari zaman dulu ya, tahun 60-an selalu begitu ya. Iya, artinya punya banyak pilihan gitu kan. Ya di sini aja kan ada si Riyandi sama siapa namanya gua lupa tuh. Ya karena kiper cadangan. Gak usah ngaku salah gua. Siapa namanya tuh? Yang kiper Persebaya kan? Siapa? Ayo. Siapa lupa gua. Ayo. Namanya. R siapa? Musa dipirit-pirit lah. Gua nggak tahu. Hernando. Iya, Hernando. Kenapa pemain sinetron? Masa Erwin? Enggak, kayak Hernando. Kayak ini nama pemain sinetron. Itu Aliando. Aliando itu panggilannya si ini, striker Bayangkara. Oh iya. Gua sel. Gua juga nggak ngerti itu kenapa dipanggil. Kenapa bisa dipanggil itu? Nggak ada mirip-miripnya gitu kan? Sama juga, gua juga pertanyaan gua. Tapi kiper gila itu si Kiper bagus ya. Sama gua lihat ini depan juga ya kelihatan si Witan mateng ya. Ketika dia sekarang main di luar negeri ya. Nggak cuma Witan aja sebetulnya kan. Egi juga kan ya. Egi main kemarin yang U23. Ya. Nah, menurut gue sih memang ada pengaruhnya ya, pemain-pemain muda kita main di liga luar ya, di liga Eropa, meskipun mungkin bukan di liga yang top levelnya, bukan di Italia, Spanyol, Inggris, bukannya hanya di liga negara-negara Eropa Timur, tapi memang kelihatan gitu ya, ketika mereka main di timnas, pulang ke timnas, latihannya nggak perlu lama-lama gitu ya, bareng sama anak-anak timnas gitu. Tapi nyetelnya cepet. Iya, cepet nyetelnya dan pengaruhnya itu gede gitu. Ya kayak Witan itu kan ya, kayak yang di pertandingan pertama dia bikin gol itu kan tenang mainnya ya, finishingnya bagus gitu. Terus siapa lagi dari jarak jauh ya? Ini sih ya satu lagi Asnawi menurut gua. Ini Asnawi ini pemain kesayangan FTI dan serba bisa di mana-mana, di timnas senior juga oke. Dan ini gua baru-baru ini nonton wawancaranya dia lah di YouTube sama salah satu YouTuber di Korea lah, orang Indonesia tapi tinggal di Korea. Bahasa apa nih? Bahasa apa?
bahas bagaimana dia beradaptasi. Maksudnya bahasa apa? Bahasa Korea atau bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia, tetap bahasa Indonesia. Kalau Indonesia ketemu Indonesia pasti ujung-ujungnya Indonesia, bro. Selalu cerita memang ketika dia main di Indonesia dengan di luar, dia perbedaan yang paling berasa tuh adalah disiplin, gitu kan. Kayak di Korea tuh dia ngerasain banget, gitu kan, bahwa latihan rutin aja nggak cukup, gitu kan. Jadi selalu menambah porsi latihan dan itu ibarat kata nggak dirasain di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau misalnya pemain udah ngeluh dikit gitu sama pelatihnya, coach udah capek nih, udah stop. Nah, tapi kalau menurut dia di sana terus ditekan sampai limit yang paling ininya dia gitu kan, sampai benar-benar boyok lah istilahnya. Nah, kan kita lihat gitu kan kayak Witan atau misalnya si Asnawi tadi yang kita ngomongin di kualifikasi Piala Asia U23, di 2 pertandingan kan kalau ngomongin fisiknya Spartan bener kok. Apa kondisinya nggak ada capeknya ya. Nggak ada capeknya. Hal yang kita selalu menjadi problem klasik di Indonesia kan. Kita main bagus nih, tapi begitu masuk menit 70, 80 udah mulai udah mainnya udah nggak keruan gitu kan. Itu gue lihat sendiri di Liga 1 kemarin nonton Persija lawan Persebaya. gitu kan. Atau Persija lawan, kebetulan gue lagi nonton banget tuh Persija lawan satu lagi yang dikejar Madura United. Madura United. Begitu masuk menit 70 udah kelihatan sempoyangan, maksudnya udah main udah tinggal asal tendang aja gitu. Nah, itu yang gue kemarin lihat beda dengan beberapa pemain timnas Indonesia yang main di luar. Gitu loh. Ya fisiknya bagus gitu kan. Ya karena ya menurut gue porsi latihan dan tekanan sih ya di sana. Asnawi sempat bilang gini juga sih. Kalau lo latihan capek terus nyerah, lo nggak akan main. Gitu. Betul gitu. Nah, itu yang gue tonton tuh dia bilang. Saya nggak. Ya kan? Ya boleh lo nggak latihan. Kan kalau di Indonesia, wah capek tapi tetap main besoknya gitu kan. Karena dia nggak pemain cadangan. Tapi begitu lo ngeluh sama pelatihnya bilang, gue capek nih. Ya udah nggak apa-apa, silakan istirahat. Tapi besok nggak masuk line up. Nggak main. Dia nggak ngomong, tapi tentunya besok nama lo nggak masuk line up. Itu yang sering kejadian. Jadi mau nggak mau dia menekan dirinya sendiri gitu kan. Lebih baik lagi. Kalau udah capek itu biasanya gini, asal tendang ya. Udah nggak peduli itu nendangnya ke arah mana, entah itu ke gawang sendiri, entah itu ke tribun, entah itu ke wasit, pokoknya asal tendang aja kalau udah capek. Itu menurut gue Win, itu problematik kita di timnas Indonesia. Kita sering dalam satu pertandingan kita main bagus, tapi hanya bertahan satu babak. Begitu masuk babak kedua, selalu sering kita namanya gol-gol colongan yang lahirnya pada menit-menit 70 ke atas. Enak lawannya ya. Ditahan aja 45 menit, habis itu dihabisi di 45 menit kedua. Kalau kemarin lihat lawan Australia kan lihat, oke pertama dia kecolongan gol cepat tuh yang pertandingan kedua gitu kan. Babak kedua kan justru kita banyak menekan. Walaupun artinya Australia kan memang bukan lawan enteng ya, artinya dia defense-nya bagus, kemudian juga penguasaan bola juga bagus, tapi kita bisa neken gitu sampai 90 menit dan nggak kebobolan, bro. Buat gua tuh kita mesti memberi apresiasi. Ya kita nggak beruntung sih, Win, menurut gua. Karena mundurnya Cina sama Brunei ya. Sebenarnya sering loh kita nggak beruntung itu. Kapan beruntungnya jadi? Sial mulu ya. Iya. Malaysia lolos. Tapi kita giliran kita mainnya bagus, giliran timnas mainnya bagus, ketemunya kok yang dilalah Australia gitu yang dan kuat cuma sekali doang kan. Kalau ada penyisian grup kan artinya nih kita lawan Australia dengan skor begitu misalnya kalah tipis gitu kan. Kita lawan Brunei sama Cina itu kan mungkin aja bisa menang kalau mainnya bagus kan. Ini kan cuma sekali langsung diambilnya cuma yang menang doang gitu kan. Nggak ada kita dan kita ketutup kansnya untuk jadi runner up terbaik. Kan kalau ada grupnya ada runner up terbaik gitu ya, misalnya sekali kalah, 2 kali menang atau 1 kali menang kemudian 1 kali seri gitu kan. Ya itu Malaysia aja lolos ya. Lolos gitu. Tapi ya artinya menurut gua juga ya tetap kita harus diapresiasi karena lawannya Australia dan kita cuma kalah tipis. Kalah menyakitkan. Iya. Ya sudah, yang lalu biar berlalu, sebentar lagi kita tampil di Piala AFF. Ini juga kita nggak menang-menang nih. Tapi sebelumnya kita break dulu. Nah, kita ngomongin Piala AFF nih. Piala yang kita nggak pernah menang sejak tahun 96. Piala dunianya Asia Tenggara. Ketika negara-negara Asia Tenggara nggak pernah bisa masuk Piala Dunia, Piala AFF jadi pelampiasan. Jadi Piala Dunia. Benar loh. Bukan netizen Indonesia doang yang ngomong. Malaysia atau macam-macam tuh buat mereka ketika tampil di Piala AFF tuh udah berasa kayak Piala Dunia. Saking nggak pernah main Piala Dunia. Jadi judulnya World Cup of ASEAN. Bentar, kita satu grup sama siapa dulu nih? Ada Kamboja, ada Vietnam, ada Malaysia sama Laos. Vietnam sama Malaysia lah PR ya. Pasti. Di grup B kita. Itu main di Singapura. Grup B. Nah, turnamen. Kamboja ini kita lihat dulu
Jadwalnya udah ada belum? Udah keluar. Kita ketemu. Nah, Kita lawan pertama itu lawan Kamboja, bro. nah enak nih kalau lawan Kamboja awal-awal. Gimana Kedua kira-kira? lawan Laos. Jadi 2 laga pertama tuh enteng. Baru setelahnya Vietnam dan terakhirnya lawan Malaysia. Ya Vietnam sama Malaysia pasti lebih duluan gebuk-gebukan nih mereka kan. Saling ya, gebuk-gebukan dulu kan. apa namanya? Nah, ini bagaimana? enak buat kita kan. Kamboja, ya kan, Laos, habis itu Vietnam. Nah, ketemu Vietnam ini kita yang harus benar-benar hati-hati kan. Vietnam ini kan selama mungkin 10 tahun lah ya. Iya, menurut gua 10 tahun belakangan ini Vietnam jadi tim terkuat lah ya di ASEAN ya. Dia gantian sama Thailand. Thailand udah mulai keteteran tuh. Pusing dia ngeliat Thailand pergerakannya. Ya. Ntar dulu. Thailand itu keteteran karena mereka kadang-kadang nggak panggil pemain-pemain kelas satunya. Iya kan, yang pemain-pemain yang model Asnawi, pemain-pemain yang main di Korea, pemain-main di Jepang itu kan sering juga nggak dipanggil tuh. Kalau Thailand main, ya. Memang Thailand sudah ngelihat bahwa oke lah Piala Dunia ASEAN gitu, tapi mereka kadang-kadang realistis juga gitu, kasih kesempatan pemain yang lebih muda gitu. Tapi ada yang unik dari Vietnam nih, yang menurut gua ada hubungan sama Indonesia. Entah kenapa gitu Vietnam tuh kayak menginspirasi, walaupun sebenarnya secara prestasi ketika mulai Piala AFF ada gitu ya, Vietnam kan sama kayak Indonesia nggak pernah juara ya, setelah belakangan berjuara dan juara gitu ya. Itu apaan tuh gebuk-gebukan belakang tuh? Rumah gue lagi ada tukang, bro. Lagi renov, mumpung pandemi. Kayak ada yang jemur kasur terus digebukin kasurnya. Pok gitu. Asal lo bilang jangan KDRT aja, bro. Nanti lo fitnah gue bilang KDRT sama istri gitu. Atau ternyata lu lagi syuting, kaki lu lagi digebukin sama istri lu. Iya. Atau istri lagi ngambek di dapur, lempar barang, lempar piring, lempar ini, enggak lah. Ya. Kembali ke Vietnam tadi. Vietnam tuh sama Indonesia lucu gitu. Indonesia itu sering terinspirasi sama Vietnam. Kalau gue lihat dari pelatih, kalau Vietnam pelatih dulu tuh udah mulai Peter Witt. Dulu kan, bukan Peter Witt, Thailand ya. Ketika si Alfred Riedel bagus ini diambil gitu kan sama Indonesia. Kalau sekarang bukan orangnya yang diambil, tapi sama-sama negaranya gitu kan. Vietnam sukses sama si Park Hang Seo kan. Pelatih Korea, kemudian kita ngambil Shin Tae-yong dari Korea juga gitu, tren-trenan gitu, artinya penginspirasi. Dan lucunya tuh ya gue punya teman wartawan di Vietnam gitu ya, dia sering korespondensi, dia juga want to know aja Indonesia gitu loh. Jadi gue sampai kepo gitu kan, kan harusnya dia pikirin Thailand aja gitu ya, yang lebih kalau secara prestasi lebih jago kan belakangan ini gitu. Entah kenapa dia nanya Indonesia terus, bagaimana itu Sintayong? Dengar dia ngomongin tentang pelatih gue gitu kan. Sampai gue kopasin berita dari tempat kita, bro. Gue bilang, nih berita yang paling baru gitu kan, waktu si ini mau dipecat gitu kan, ada isu Sintayong ribut sama PSSI. Kepo juga. Itu bagaimana? Apa benar PSSI akan memecat? Sebentar, pertanyaan gue nih. Lu kopasin berita dari tempat kita. Nah kan bahasanya bahasa Indonesia. Bagaimana dia ngerti? Ada Mbah Google, bro, sekarang. Dan dia ini sering banget ngutip berita kita yang berkaitan timnas Indonesia gitu kan. Ya maksudnya berarti ini dong. Berarti ini tulisannya bola.com.fn. .vn .vietnam. Dilarang sih di sana, dibuka.com masih nggak dilarang. Cuma ya itu kemiripan itu gitu kan. Kita terinspirasi sama Vietnam gitu kan, ngambil pelatih Korea dengan kedisiplinan. Memang yang pelatihnya Vietnam ini kan merubah perwajahan sepak bola mereka ya. Ketika dia berani merubah tuh binatang ya, rubah. Jadi rubah. Ya mengubah. Ya itu. Dia pemain-pemain mudanya kan merombak total lah, ibaratnya Vietnam kan melakukan sapu bersih pemain tuanya, kemudian dipakai pemain muda, akhirnya hasilnya Piala AFF, si Kim Loh dia juga juara gitu. Yang menurut gua ini yang kemudian menginspirasi Indonesia mendadak Korea kayak K-pop aja, bro. K-pop football iya. Itu Vietnam sebelum Piala AFF rencananya cuma latihannya 10 hari. 10 hari. Ya karena mereka ini sih, bro, udah siap lah. Karena kan pemainnya tuh, kalau kita masih nyari bentuk kelihatan ya, Sintayong tuh dari timnya nggak pernah sama. Kalau kita mau jujur ya, dari pertama kali dia melatih sampai sekarang berubah lagi. Gue inget berubah mulu, mengubah formasi. Pemainnya tuh ini ya, pemainnya variatif banget gitu yang dipanggil kan. Nah, sementara Vietnam. Nah, yang susah kalau dari cerita lo bahwa Vietnam itu suka copy paste antara kita dan Vietnam.
Yang susah ntar kalau misalnya timnas Vietnam ini dilatih sama pelatih Vietnam. Nah kita mau dilatih sama orang Vietnam juga, masa? Benar. Iya, Siapa coba? Iya. Tapi memang kalau kita ngomong jujur, memang menurut gue yang paling berbahaya Vietnam. Ya gue sih terakhir kan kita juga kalah telak tuh ketika ketemu di kualifikasi Piala Dunia ya sama Vietnam gitu. Ya. Nah itu PR kan. Kemudian mungkin Malaysia selalu punya historis kan, cerita tentang negara serumpun. Gitu. Tapi kalau menurut gue sih memang lawan terberatnya Vietnam sih bro. Kalau di Piala AFF ya. Gue punya optimistis tapi punya rasa optimis tapi juga pragmatis juga gitu kan. Untuk juara grup sih nggak bisa sih. Gitu. Gue ngelihat Vietnam harus realistis kans, ya. Iya punya kans untuk juara grup gitu kan. Dan kita kemungkinan mengejar posisi runner up. Nah itu repotnya tuh. Kalau runner up ketemu Thailand kan kalau juara grup di sebelah udah langsung ini gitu kan. Jangankan jadi spesialis runner up, yang ada cuma ujung-ujungnya semifinal. Apalagi 2018 kita nggak sampai semifinal loh. Itu agak menyedihkan sih, setelah 2016 kita masuk final, 2018 penyisian grup gitu kan. Menurut lu bagaimana bro? Dari tadi gue mulu yang menganalisis. Ya memang realistis kalau masuk ke grup kayak gini ya, lawan terberatnya Vietnam, realistis kalau kita akhirnya jadi runner up gitu. Tapi mau nggak mau sih kalau misalnya mau juara kan harus ngalahin semua tim terkuat, termasuk misalnya kalau kita jadi runner up terus ketemu Thailand. Tapi ya udahlah, kita berharap dengan pelatih Sintayong ini kita bisa punya sejarah yang bagus lah di Piala AFF gitu, jadi juara. Nah ini gue ada satu lagi yang hampir lupa gue mau bahas. Ini mau break ini. Dikit. Udah disuruh break ini. Menit cop. Produser kita namanya Ucup. Gini, lu setuju nggak? Mulai lagi tuh gebuk-gebukan di belakang tuh. Ini gue ngambek. Terakhir. Nggak, lu setuju nggak bahwa memang Piala AFF ini jangan mengandalkan pemain muda aja, perlu ada pemain matang gitu kan? Karena artinya kan ini level senior dan lu udah ngelarang gue pakai apa namanya gitu. Ya kita nggak boleh cuma butuh pemain yang matang, pengalaman juga. Oh iya, pastilah. Harus ada kombinasi. Udah kita break dulu ya. Itu gebuk-gebukan udah mulai rame lagi soalnya. Bro, tadi kita ngomongin timnas mulu nih. Kita sampai lupa liga kita sendiri dari Liga 1. Itu makin seru tuh seri 2 ya. Seri 2 udah selesai. Dan omongan kita nyambung ya, Persib langsung berbenah. Tancap gas. Habis. Jadi ada gunanya juga itu demo berjilid-jilid itu ceng-cengan tuh sekarang tuh. Ceng-cengan tuh ke supporternya Persija tuh sama Persebaya. Jadi Bobotoh bilang gini, udah bener kan efektif kalau cara kita kan demo langsung gitu kan. Udah ngapain tuh dicek, cuma ngirim kembang. Sekalian aja karangan bunga aja, sekalian datengin. Pasti talk chair kayak Persib tuh. Ya. Tapi memang masuk akal. Persib itu sekarang oke lah, mereka ada di peringkat 2, tapi belum pernah kalah. Itu satu-satunya tim yang belum pernah kalah. Iya. Ada di peringkat 2. Habis itu Persebaya. Persebaya itu kan sempat demo juga ya. Sempat protesnya lebih kencang dibanding Persija lah ya. Persebaya sekarang ada di peringkat 5 ya. Nah, Persija yang cuman kirim karangan bunga doang, itu ada di peringkat 7. Itu wajar. Seri 3 bakar kantor nih. Bakar kantor Persija. Jangan dong. Paling enggak demonya harus lebih ini. Kalau mau dicengin sama Persib kan, ayo demonya harus lebih kencang. Tapi memang gue kalau ngomongin Persib kan dari awal kita sama-sama sepakat lah. Mereka yang paling siap. Jadi timnya pemainnya juga paling ini ya, juga paling siap. Dan gue agak senangnya nih belakangan ya. Kalau gue pernah mengkritik Persib juga, bilang terlalu banyak pemain asing, campuran asing murni sama pemain naturalisasi, ada 8 kan. Kalau lihat di seri kedua nih kan peran lokalnya agak gede juga ya. Si Robert Albert tuh sistem rotasinya jalan, dia nggak selalu mengandalkan Mark Klok. Kan belakangan kan ada isu rame itu kan si pemainnya Deddy Kusnandar tuh bilang, wah nih Deddy Kusnandar pindah ke Persija nih gara-gara nggak pernah main nih. Nggak pernah dimainin ya. Itu kan sama si Mark Klok gitu kan. Tapi belakangan ya diturunin juga sama Robert Albert. Sama juga kayak Febri gitu kan. Rutin lah mereka main. Kalau Febri udah lama ya. Nah, yang waktu pernah di halftime show awal-awal kompetisi kita sempat bahas kan, kita sempat bahas itu Beckham Putra. Dimainin terus ya kan. Yang dia cetak 2 gol itu, pertandingannya apa lupa. Tapi itu bukti bahwa ada pemain asing, ada pemain naturalisasi, ada pemain lokal yang sudah matang kayak Febri, ada pemain muda juga kayak Beckham yang dimainin sekarang. Emang pemainnya lengkap sih ya. Emang kalau Persib
Kalau menurut gua Persib itu masalah utamanya menjaga kekompakan sih. Karena kalau dari ngomong solid banget. Dia punya pemain lapis kedua juga kualitasnya sama bagus gitu. Pemain asingnya banyak, pemain lokal juga bagus gitu. Cuma tinggal harmonisasi aja. Sepanjang Robert Albert bisa menjaga harmonisasi, gua kok nggak yakin Persib akan kalah dalam waktu dekat ya. Gitu. Gue yakin banget mereka akan setidaknya putaran pertama akan stabil gitu kan. Kalau putaran kedua kan akan ada perubahan-perubahan dari tim pesaing ya. Artinya kayak pasti Persija juga akan berbenah. Bali gitu kan. Bali tercacar nih ya. PSIS juga mulai tercacar gitu. Bukan tercacar dalam arti dia turun ini, cuma artinya mulai keteteran gitu kan. Tapi emang menarik juga Persebaya tuh, Bro. Tim kota kelahiran kota lu gitu kan. Persebaya itu di papan atas ya, dari 5 besar itu Persebaya yang paling banyak kalah gitu. Jadi Coach Aji itu kalau nggak menang ya udah sekalian kalah gitu. Artinya benar-benar permainannya terbuka. Jadi 10 kali main, ini 5 kali menang, 1 kali serinya cuma satu kali, kalahnya 4 kali. Jadi memang Coach Aji kalau gue ngelihatnya udah main agresif aja gitu, nggak takut kalah gitu. Jadi menang sekalian atau kalau kalah ya udah gimana lagi gitu. Dan mainnya nyerang itu ya mengejar kemenangan gitu. Dan Persebaya kontribusi buat timnasnya besar loh. Iya, benar nggak? Ya, artinya ketika dia menurunkan banyak pemain muda, ternyata Sintayong suka sama pemain-pemain mudanya Persebaya gitu, dan banyak taruh di timnas U23 atau timnas senior. Dan menurut gua ini tradisi loh, Bro, yang ini bukan kejadian pertama kali Persebaya kayak gini gitu. Dari dulu kan ya Persebaya tuh termasuk pemain menyumbang pemain yang banyak ke timnas dari masa ke masa ya, ngomong dari Susian, Toro dan macam-macam gitu kan. Ya sampai sekarang. Meskipun Coach Aji juga akhirnya ada statement ketar-ketir juga kalau pemainnya banyak-banyak dipanggil timnas. Iya, dia ketar-ketir karena memang artinya dia nggak kayak Persib ya, Persebaya skuadnya lebih dalam Persib gitu kan, cadangannya ini. Kalau Persebaya kan memang artinya satu pemain hilang itu akan berasa banget karena dia punya memang pure pemain-pemain muda. Ya, kalau menurut gua sih kalau sampai putaran pertama ini kayaknya Persib ini susah nih dikalahin karena mereka udah mulai nemu formulasinya sih. Persija yang menurut gua PR-nya banyak, juara Piala Menpora, yang gue dengar kan dia mau pulangin Ryuji. Ya pertanyaan gue ketika Ryuji pulang, apakah itu akan berefek ke tim? Karena menurut gue permasalahannya. Pulang kemana nih? Ryuji pulang kemana nih? Ke Jepang apa ke Jakarta apa kemana? Ya ditawar katanya juga ke Jepang juga. tapi kalau klaimnya Persija kan dia bilang mereka masih terikat, si pemain itu masih terikat kontrak 2 tahun Persija gitu kan. Artinya kalaupun misalnya akhirnya ke Jepang atau macam-macam itu kan artinya opsinya dari Persija gitu loh. Bahwa Ryuji akan balik itu kan status sebagai pemain Persija, dia masih punya kontrak 1 tahun lagi. Tapi menurut gue ya kalaupun dia balik ke Persija, pertanyaan gue ngefek nggak? Karena kan sebenarnya kebutuhan utama Persija menurut gue adalah di lini tengah. Iya, agak kurang efek kalau Ryuji pulang terus maksudnya efeknya itu nggak sebesar kalau misalnya Persija dapat pemain bagus di tengah, karena di belakang kan udah ada pemain-pemain asing juga sebetulnya. Iya, ada 2 Mota. Ada si naturalisasi Dutra ya kan. Sebentar, ini kita udah diingetin untuk break, tapi satu bahan yang belum kita bahas adalah soal VAR. Kalau menurut lo ini nge-freeze apa lo diem aja sih? Penyakit nih. Lo gerak dikit kayak gitu biar gue nggak ngeliat, nggak ngira lo lagi nge-freeze. Nah, perlu malah ada VAR ya. Kan kita mau coba VAR kan. Tapi menurut gue sih, pertanyaan gue, VAR yang kita mau pakai seperti apa? Karena VAR itu investasinya besar. Dan PT Liga sendiri kan udah bilang gitu kan, biayanya tinggi. Artinya gini, kalau VAR cuma untuk menyenangkan, artinya cuma karena kan VAR itu kan, gue sebagai ilustrasi gitu ya, itu ada standarnya di FIFA, kameranya di mana-mana, dan itu kalau kita pakai di semua, kita nggak mungkin cuma punya 2 atau 3 alat, pasti nggak punya banyak alat yang bisa berpindah-pindah tempat gitu ketika pertandingan berlangsung. Gitu. Ya menurut gue gitu, pertanyaan gue, kalau mau pakai VAR buat cuma buat nyenang-nyenangin aja gitu kan, wah wasit lagi diincar gitu kan, dengan minimalis ujung-ujungnya tetap melihat dari kamera TV, ya percuma juga gitu. Tapi kalau VAR itu mau dipakai sepenuhnya, menurut gua sih perlu gitu ya benar dong, artinya bahwa kita memang, tapi sebenarnya sebelum VAR kita pakai yang ini dulu lah, kamera garis gawang dulu tuh, yang offside sama ini aja kita belum loh. Kalau kita nonton Liga Inggris kan sebelum ada VAR tuh kan ada garisnya tuh kan, ketahuan ini offside atau enggak. Kita aja belum sampai ke tahap itu gitu kan. Atau bola masuk itu kan mantulnya udah masuk ke gawang, kita belum pakai gitu. Lompatnya langsung ke VAR. Menurut gua sih butuh waktu sih, Win. Kalau musim ini mau uji coba mungkin masih masuk akal. Tetapi butuh waktu sama butuh duit. Duit sih, benar. Iya kan? Karena butuh waktu.
butuh duit, terus butuh ini kan sumber daya manusia. Itu Ya kan karena nggak harus cuma kursus, harus kursus, harus kursus. dan orangnya banyak kan. Yang di dalam ruang VAR-nya itu, yang di dalam ruang kontrolnya itu kan banyak juga orangnya di situ. Dan Iya. pertandingannya ada banyak gitu. Kali berapa pertandingan, kali berapa orang gitu kan. Iya, dan mereka tuh bukan melihat cuma cuplikan. Jadi yang mereka tonton tuh bukan cuplikan pertandingan dari TV gitu kan. Yang gue takut sih gini loh, maksain karena apa banyak protes soal wasit gitu kan. Kemudian paksa VAR gitu, VAR ala kadarnya gitu. Artinya cuma dari berdasarkan kamera TV gitu kan. Yang menurut gue sih nggak akan sia-sia karena kamera TV kita pun juga artinya ya belum sehebat seperti di Eropa gitu kan menyajikan belum sebanyak sebanyak itu aja. Kan kalau kita di Eropa kan VAR-nya berjalan, kemudian TV-nya juga menganalisis kan, oh ini offset atau nggak offset di golnya gitu kan, dia ada sendiri. Nah kalau kita berdasarkan cuma dari kebetulan grup kita kan Indosiar dan kawan-kawan gitu, mau channel teman-teman, menurut gua sih jadi juga nggak keren gitu loh, karena akan percuma keadilan tidak akan tercipta karena dalam waktu dekat mungkin masih belum cukup bisa untuk direalisasikan ya, karena itu tadi kan duit, terus harus latih orangnya, belum apa peralatannya ya kan. Tapi kalau gua gini loh bro, ini sebenarnya kalau udah lama gua udah bilang sebenarnya itu yang harus dirubah mentalnya orang pelaku sepak bola Indonesia. Gini loh, ya. Wasit itu manusia. Gua nggak bilang wasit itu, gua juga nggak bilang wasit. Tapi artinya yang kurang dari sepak bola Indonesia menurut gua respect ke pengadil lapangan. Di luar kontroversi sering terjadi. Ke wasit terkenal Mark apa sih yang dari Inggris itu aja jagonya minta ampun tapi sering melakukan kesalahan. Dibahas ya, tetapi tidak mengurangi respect mereka ke tim. Nggak ada ceritanya MU tiba-tiba kirim surat ke FA. Gua protes nih, gua nggak mau pakai wasit ini. Ini Persija ya, maaf gitu kan. Dia bisa kirim, gua nggak mau dipimpin Oki gitu kan. Karena dasarnya gini, padahal Oki itu kan lisensi FIFA, bro. Maksud gua respect dan pertanyaan gua kan sederhana. Kita pernah ikut pelatihan bareng, bro. Jadi gue sama Bro Erwin ini kan pernah pelatihan mengenal aturan-aturan main law of the games gitu kan. Seberapa banyak pertanyaan gue yang ngerti offside dan onside? Ya kan? Tapi semua berasa berang ngomong. Dan di Inggris itu sering juga tim yang gini, MU kalau dipimpin sama wasit ini selalu dapat penalti atau selalu kena penalti. Masih ada juga kayak gitu, tapi tetap respect sama wasitnya. Iya, tetap jalan. Nggak kemudian si wasitnya itu melakukan kesalahan serupa juga, kemudian MU gebuk-gebukan gitu di lapangan. Kan enggak. Kalau kita nih, artinya gue sih gini sih, gue coba berpikir manusiawi aja. Ini di 1 tahun bro, nggak ada kompetisi, cuma praktis Piala Menpora. Ya wasit salah-salah, artinya ya sama kayak pemain kan, napasnya ngos-ngosan juga main kalau kita mau jujur ya. Mereka juga nggak dalam kondisi fisik. Gue sih lihat itu lebih ke arah mentalnya sendiri. Karena menurut gue kalau kita dari respect sama wasit, kita juga belajar untuk memahami love of the game gitu kan, bahwa semua jadi ya nggak asal ngomong juga, oh ini wasit salah gini. Kemudian menjustifikasi bahwa wasit Indonesia itu bermasalah. Jangan-jangan yang bermasalah juga pemahaman pemainnya juga nggak ngerti aturan main, ngelempar bola aja. Gue pernah lihat kejadian langsung loh di event Liga 1 gitu. Dia nggak ngerti cara lempar bola yang benar gitu kan. Itu kan maksud gue masih dirubah budaya itu sih. Lebih ke sana sih. Iya. Ya, jadi soal VAR ini kayaknya masih far away ya. Masih jauh. Far away. Pergi jauh. Gue Far Ilman dong. Ya wis, kalau gitu kita waktunya closing nih. Jangan lupa untuk tetap saksikan BRI Liga 1 di Indosiar. Lihat beritanya di bola.com, bola.net, dan Liputan 6. Ya. Sampai ketemu lagi, berapa? 2 minggu lagi kali ya? 2 minggu lagi lah. Sabar lah. Ya. Dan sering-sering nonton pada bosen. Pada bosen. Ya. Kalau nggak pada emosi gitu sama lihat muka kita. Tetap jaga jarak, tetap prokes 5M karena pandemi belum berakhir. Kita tetap sehat. Kita jumpa lagi. Saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Sia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.